bangsa. Kita sama-sama ASN, kalau beliau Bapak Kapolsek beserta jajarannya di bidang kepolisian, kalau kita di bidang pendidikan. Ya. Oleh karena itu kami mohon Bapak monggo bekal maturaken sak panjenengan, kesal panjenengan. Ya nanti anak-anak juga menyesuaikan. Ya. Dari saya saja, selanjutnya waktu selebihnya kami aturkan ke Bapak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Negeri 1 Belaku. Kami langsung mohon maaf mengganggu dari panjenengan sedaya. Waktunya jam istirahat harus kami pakai untuk meneruskan kegiatan dan tindakan kita tentang himbuan dari Kepala Dinas Pendidikan. Langsung mohon. Jadi intinya bahwa mari kita sama-sama bekerja sama untuk menindaklanjuti kebijakan dari beliau Kepala Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita sebenarnya juga beli kalau mendengar anak-anak sekolah kecelakaan. Bahkan beberapa minggu yang lalu ya, anak SMP sini kalau tidak salah ada salah satu yang kecelakaan. Kami tidak sebut namanya. Iya Pak ya, SMP siji. SMP 4. Itu kalau kecelakaan anak seperti itu kan di bawah umur 17 tahun kan tidak mendapatkan jasa raja, sehingga kasihan. Saya percaya Bapak Ibu sudah bekerja maksimal menyampaikan sosialisasi, menyampaikan himbauan kepada anak didik maupun orang tua wali. Namun demikian kita jangan bosan-bosan. Saya percaya Bapak Ibu guru pasti semangat. Karena apa? Panjenengan sedaya menginginkan anak didik panjenengan kan bisa sukses semua. Jadi kerjasama ini mari kita kerjakan sama-sama untuk mensukseskan dan agar hasilnya pada anak didik kita ini bisa selamat, terus kemudian tujuan akhir mereka juga bisa tercapai, bisa lulus dengan lulus baik. Kami sudah saya mohon maaf lain dari partai yang lain. Untuk panjenengan yang masih di Delanggu juga paham karakteristik Delanggu dengan karakteristik Wonosari, karakteristik dengan Juli itu walaupun kita satu kawasan tapi tidak beda karakter sosialnya. Jadi kami sebagai yang dikeluarkan di Polsek ini, kami juga harus mempelajari, harus memahami. Jadi kami harus hati-hati dalam bertindak untuk menjaga situasi Kamtipmas yang aman di wilayah Delanggu ini. Karena apa? Delanggu ini merupakan barometer keamanan di wilayah Kabupaten Klaten. Makanya harus saya betul-betul menjaga betul apa yang di wilayah Delanggu. Kemudian berikutnya ada beberapa informasi nanti kita sama-sama tindak lanjuti. Matur sangat panjenengan sudah menjadi dulu, tapi tindakan dari kami belum bisa menilang secara manual karena ini masih ada kaitannya dengan pandemi. Jadi
untuk menilang kendaraan itu kita masih belum diperkenankan, sehingga tapi insya Allah dalam waktu dekat tilang manual akan diberlakukan lagi, mengingat sekarang kan banyak kendaraan-kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan standar pabrik, jadi ada perubahan, terutama knalpot brong dan sebagainya, tanpa ada plat nomor, tanpa ada spion. Nah itu nanti kami akan tidak lanjuti. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang intinya bahwa satu, kerjasama kita tetap kita pertahankan untuk suksesnya dari dinas pendidikan ini. Kemudian yang kedua, untuk keselamatan dan kesuksesan dari anak didik kita, memang kita harus ekstra betul untuk memberikan himbauan maupun nasihat-nasihat. Jadi kalau dulu si mbak saya kalau ngasih tahu juga nggak apa-apa, sementing anak bisa sukses. Itu dua hal yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Wakan? Sedikit saya menambahkan, kalau saya tidak menambahkan nanti kurang masukannya kurang banyak. Sesuai dengan judul yang dipasang, Jumat Curhat Polsek Delanggu. Bapak Ibu sekalian, selain yang disampaikan Pak Kapolsek, barangkali nanti ada sesi pertanyaan, monggo silakan curhat apa saja boleh, sepanjang bidangnya bidang Polsek Delanggu. Namun yang harus curhat nanti masalah masakan di rumah, ya. Silakan monggo Bapak Ibu. Mumpung ketemu Pak Kapolsek, Pak Waka, Pak Kanit Bimas, Pak Kanit Propos sudah siap untuk menjawab berkaitan kalau ada polisi yang nakal, ya nanti sing jawab Pak Pasis gitu. Kalau masalah minta penyuluhan nanti sama Pak Rohman seperti itu, ya. Tapi surat tetap kepada Kapolsek Delanggu karena beliau yang dituakan di Polsek Delanggu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini kita memang atas perintahnya Pak Kapolres untuk memberikan Jumat Curhat. Berkaitan dengan itu, kita harus sepakat Bapak Ibu sekalian menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kita harus sepakat. Sepakatnya apa? Sesuai dengan edaran itu, kita baca pelan-pelan, kita renungi, kita maknanya apa sih surat edaran itu? Ternyata ada Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum ada undang-undang pasti ada hal-hal yang meresahkan, kemudian muncul undang-undang. Nah, ini munculnya surat edaran itu kenapa? Terus sebabnya terus muncul surat edaran. Ternyata di Prambanan kalau nggak salah sudah setengah tahun yang lalu kita dapati curanmor, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ini sekedar informasi sedikit. Mau foto sebabnya kalau surat edaran diberlakukan. Ternyata pelakunya anak SMP. Setelah ditanya, gue kok nyolong motor gue kok tadi, wong tuamu ya mampu. Saya pengen itu loh Pak, modifikasi dulu. Motornya nyuri motor kan tidak modal, dicuri kemudian dimodifikasi, kan modalnya jadi ringan. Kemudian karena dia tidak punya link ataupun uang untuk beli kendaraan, akhirnya pelakunya anak SMP. Kasihan Ibu, kalau surat edaran itu tidak kita tegakkan nanti ke depannya. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten bahwa siswa SMP dilarang membawa sepeda motor. Ini sudah kami share kepada orang tua murid. Sudah Bapak Ibu, balik kelas sudah semua. Sudah kami share kepada orang tua murid, tapi orang tua murid mestinya harusnya sudah tahu. Oh itu sudah 1 bulan yang lalu ya Bapak Ibu ya, ataupun bahkan 3 minggu yang lalu. Itu kami mohon dengan sangat, kalau ada anak SMP berseragam, kalau misalnya seragam SMP, Mas membawa sepeda motor, tolong nanti penjenengan tindak yang agak keras semangat. Harapan saya seperti itu, biar ceria teman-temannya. Ini yang pertama. Mohon ditindaklanjuti yang dari polseknya.
biar nanti antara sekolah dengan Polsek ini juga sinkron. Sekolah yang melarang, nyatanya Polsek juga melarang. Bukan sekarang itu yang tidak banyak, ada beberapa siswa yang sering bolos. Nah, anak bolos ini yang waktu sekolah sudah berupaya, kadang-kadang kan juga menemui kendala. Walaupun sekolah ini perlu juga kantong-kantong tempat-tempat anak itu menjadi. Wakil Kepala Sekolah Pak Selamat atas informasi maupun masukannya. Jadi pertama dari Bapak Kepala Sekolah, masalah teguran anak yang berseragam memang kami sudah laksanakan, mari ketemu. Tapi kalau sudah papasan dengan kita mobil patroli Polsek, mesti belokkan atau pokoknya nggak berani, mesti cari aman. Cuma tadi kita tetap selalu mengingatkan, menghimbau pada anak-anak itu agar tidak membawa motor. Apalagi sekarang ini ada penggalakan istilah dari Dinas Pendidikan tentang larangan anak SMP bawa motor. Mereka sudah tahu posisi dibilang atau apa. Kemarin kita baru masuk salah satu sekolah, ini mesti cari knalpot brom. Ada salah satu siswa yang bilang begitu. Wah, ini masih nyari. Kita bertamu padahal kita datang ke sekolah tersebut. Nah, ini mesti cari knalpot brom. Ada siswa yang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pengaturan Pak ya. Pengaturan kami akan perhatikan bahwa karena anggota kami itu minim sekali. Jadi ada yang aktif itu 27 kan sakit juga. 27 itu termasuk sakit, masih masuk dengan PNS yang tidak berseragam kepolisian, PNS Polri. Jadi yang aktif itu berarti sekitar 24 itu yang menjaga 6, 12 lepas dinari 12 tinggal saya berapa. Itu sudah kami bagi di depan luas, di gotong royong, kemudian di SMP 4 sama ini mana nih? Melaju. Nah, itu kadang-kadang kalau kami ada kegiatan di masyarakat, kadang-kadang salah satu tempat itu kadang-kadang kami untuk penitipan perdagangan ini wewenangan Satpol PP. Jadi kami kalau misalnya ada penitipan pedagang kaki lima, kami hanya mendampingi. Jadi TNI maupun Polri mendampingi. Tidak boleh untuk langsung mengoperasi. Kita bisa menghimbau. Jadi nanti kalau misalkan panjenengan bersurat ke Pak Camat untuk penitipan para pedagang kaki lima ini. Nanti dari Pak Camat turun ke Kasih Transit, nanti Kasih Transit atau Pak Camat akan berkoordinasi dengan Satpol PP. Karena ini saya tahu beberapa kali ini kan sudah diberikan oleh Satpol PP, tapi ya kembali lagi terus ini alasan-alasan klasik yang selalu disampaikan, sehingga kadang namanya kita juga hal-hal untuk anak sekolah tidak membawa kendaraan itu tetap akan berjalan. Bagaimana kalau misalnya di tempat kita juga kan tidak juga menghentikan itu kan rezeki, apakah tidak sebaiknya misalnya pada hari tertentu ada Bapak polisi yang berdiri di tempat parkir di situ. Jadi ketika anak kok ada polisi, jadi saya kira nanti mereka juga akan berpikir di tempat parkir ternyata ada yang menjaga polisi. Jadi